Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai Intercompany Profit Transaction Bonds. Baik, pada pembahasan di materi kali ini, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari transaksi obligasi antar perusahaan. Jadi, ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, nilai kewajiban yang dicatat pada laporan keuangannya mencerminkan tingkat suku bunga pasar pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Jadi, obligasi mencerminkan suku bunga pasar saat diterbitkan. Artinya, nilai nominal dan premi atau diskonto dari obligasi disesuaikan dengan kondisi pasar saat penerbitan. Namun, situasi tidak berhenti di situ. Nah, setelah obligasi diterbitkan, suku bunga pasar itu bisa saja berubah, dan perubahan ini akan memengaruhi nilai pasar dari obligasi tersebut. Jika suku bunga pasar naik, yaitu kenaikan suku bunga, maka nilai pasar dari obligasi itu akan turun. Nah, sebaliknya, jika suku bunga pasar itu turun atau adanya penurunan suku bunga, maka nilai pasar dari obligasi akan naik. Mengapa demikian? Dikarenakan ada hubungan terbalik antara suku bunga dan harga obligasi. Jadi ketika investor dapat memperoleh suku bunga yang lebih tinggi dari instrumen lain, maka obligasi lama dengan tingkat bunga tetap menjadi kurang menarik. Nah, sehingga nilainya akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga pasar menurun, obligasi lama yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi akan lebih menarik dan karenanya nilainya maka akan naik. Nah, kondisi ini itu menciptakan potensi keuntungan atau kerugian tergantung arah perubahan pasar. Tapi perlu dicatat, keuntungan atau kerugian ini bersifat belum direalisasi dan tidak diakui dalam pembukuan perusahaan penerbit, kecuali perusahaan memilih menggunakan opsi nilai wajar. GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat memberikan opsi kepada perusahaan untuk menggunakan pendekatan nilai wajar pada kewajiban, termasuk obligasi. Jadi jika opsi ini dipilih, maka perubahan nilai pasar akan diakui langsung sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi. Namun jika tidak memilih opsi tersebut, maka perubahan nilai pasar tidak akan langsung diakui, melainkan hanya diungkapkan sebagai informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan atau footnote sesuai dengan ASC 825-10-55. Selanjutnya masih di transaksi obligasi antar perusahaan. Jika perusahaan memutuskan tidak menggunakan opsi nilai wajar, maka satu-satunya cara untuk merealisasikan keuntungan atau kerugian yang belum diakui atas obligasi adalah dengan melunasi obligasi tersebut. Nah, pelunasan ini itu bisa dilakukan melalui 4 pendekatan yang berbeda. Yang mana yang pertama ada dana internal, yaitu menggunakan dana internal perusahaan penerbit. Nah, di sini perusahaan penerbit baik induk maupun anak itu menggunakan kas atau aset lancar lainnya untuk membeli kembali obligasinya sendiri. Yang mana hal ini adalah bentuk pelunasan aktual. Lalu yang kedua ada pinjaman luar, yaitu meminjam dana dari pihak eksternal. Penerbit itu bisa mengakses pinjaman dari pihak luar dengan suku bunga pasar saat itu, lalu menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membayar obligasinya sendiri, yang mana ini disebut sebagai refunding. Lalu yang ketiga, pinjaman dari afiliasi atau meminjam dari afiliasi lain. Misalnya anak perusahaan meminjam dari induk untuk melunasi obligasinya atau sebaliknya, di mana ini tetap merupakan pelunasan aktual karena penerbit secara aktif melunasi obligasinya meskipun dananya berasal dari afiliasi. Lalu, afiliasi membeli obligasi penerbit dari pasar. Itu pembelian oleh afiliasi. Nah, ini yang menjadi perhatian utama ketika anak perusahaan membeli obligasi induk dari investor luar atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak ada transaksi pelunasan secara langsung antara penerbit dan pemegang obligasi. Tetapi dari sudut pandang entitas konsolidasi, obligasi dianggap telah dilunasi, yang mana ini disebut sebagai pelunasan konstruktif. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pelunasan aktual dan juga pelunasan konstruktif, di mana pelunasan aktual ini dicatat oleh penerbit
dan pengakuan untung atau ruginya itu pada laporan konsolidasi. Jadi penjelasan lebih lanjutnya itu 3 cara pertama tadi, dana internal, pinjaman luar, dan pinjaman dari afiliasi itu termasuk pelunasan aktual karena memang terjadi pelepasan kewajiban secara nyata di buku penerbit. Jika perusahaan tidak menggunakan opsi nilai wajar, maka setiap keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum diakui akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat pelunasan dilakukan. Nah, berbeda dengan itu, yaitu ada pendekatan yang keempat tadi, pembelian oleh afiliasi, itu pelunasan konstruktif, dicatat dalam laporan konsolidasi. Jadi, pelunasan konstruktif ini tuh tidak dicatat oleh penerbit dalam buku besar mereka, namun dalam laporan keuangan konsolidasi, pembelian oleh afiliasi dianggap setara dengan pelunasan aktual. Investasi obligasi dan kewajiban obligasi antara afiliasi yang saling berkaitan akan dieliminasi dan selisihnya dianggap sebagai keuntungan atau kerugian konsolidasi. Oleh karena itu, walaupun bentuk transaksinya berbeda, dari sudut pandang konsolidasi, substansinya itu sama, yaitu entitas secara kolektif telah melunasi sebagian dari utangnya. Selanjutnya membahas mengenai keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antara perusahaan. Yang dimaksud dengan keuntungan konstruktif adalah situasi ketika obligasi dibeli oleh afiliasi dari investor eksternal dengan harga lebih rendah dari nilai buku kewajiban yang terkait. Sebaliknya, jika harga lebih tinggi dari nilai buku kewajiban, maka terjadi kerugian konstruktif. Jadi, untung konstruktif itu jika harga beli lebih kecil atau lebih rendah dari nilai buku kewajiban, sedangkan rugi konstruktif itu jika harga beli lebih besar dari nilai buku kewajiban. Namun, keuntungan atau kerugian ini tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan penerbit maupun pembeli saat transaksi itu terjadi. Pengakuannya hanya dilakukan pada laporan keuangan konsolidasi, karena dari sudut pandang entitas gabungan terjadi perubahan ekonomi yang substansial. Nah, di sini ada 3 syarat agar transaksi itu menghasilkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian itu sudah direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Karena afiliasi itu telah membayar jumlah yang berbeda dari nilai buku kewajiban, sehingga entitas secara keseluruhan telah merealisasikan perubahan nilai. Lalu yang kedua, timbul ketika perusahaan membeli obligasi dari afiliasi lain dari pihak luar, di mana afiliasi membeli obligasi dari pasar atau pihak eksternal, bukan dari afiliasi lain secara langsung. Jika pembeliannya terjadi antara afiliasi secara langsung, maka tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Lalu yang ketiga ada dibeli dengan harga berbeda dari nilai bukunya. Selisih antara harga pembelian dan nilai buku inilah yang menjadi sumber pengakuan untung atau rugi konstruktif. Sebaliknya, jika obligasi dibeli pada nilai bukunya atau jika hanya terjadi pinjaman langsung antara afiliasi tanpa pembelian obligasi, maka tidak akan timbul keuntungan atau kerugian konstruktif. Selanjutnya, teori nilai nominal versus teori agensi. Nah, hal ini tuh menjelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian konstruktif dialokasikan dalam entitas konsolidasi. Jadi dalam praktik akuntansi terdapat 2 pendekatan teoritis yang digunakan untuk tujuan ini, yaitu teori nilai nominal dan juga teori agensi. Kita akan bahas mengenai teori nilai nominal terlebih dahulu, di mana nilai nominal ini itu pendekatan yang mengusulkan bahwa keuntungan atau kerugian konstruktif dibagi antara pembeli dan penerbit sesuai dengan proporsi nilai nominal obligasi. Jadi contohnya, misalnya, jika induk perusahaan membayar $99.000 untuk membeli obligasi anak sebesar $100.000 dan ada $2.000 premi belum diamortisasi, maka keuntungan konstruktif sebesar $3.000. Nah, teori ini akan mengalokasikan $1.000 itu ke induk sebagai pembeli dan $2.000 itu ke anak sebagai penerbit. Lalu teori yang kedua, teori agensi, yaitu teori yang menyatakan bahwa afiliasi yang membeli obligasi bertindak atas nama penerbit. Dengan kata lain, pembeli adalah agen dari penerbit. Oleh karena itu, seluruh keuntungan atau kerugian dialokasikan kepada penerbit, bukan pembeli.
di mana pendekatan ini menekankan substansi ekonomi dari transaksi dibandingkan bentuk hukumnya, dan sesuai dengan prinsip dasar konsolidasi, yaitu mengutamakan substansi di atas bentuk. Nah, dalam praktik, terkadang itu seluruh keuntungan dan kerugian konstruktif langsung dialokasikan kepada induk demi kemudahan pencatatan, walaupun ini bukan pendekatan teoritis yang disarankan. Dalam buku teks dan konteks akademik, teori agensi ini dianggap lebih unggul secara konseptual karena konsisten dengan prinsip bahwa perubahan nilai pasar utang adalah tanggung jawab ekonomi penerbit. Maka dari itu, dalam semua pembahasan dan ilustrasi, alokasi untung atau rugi konstruktif itu lebih diarahkan kepada penerbit sesuai teori agensi. Oke, selanjutnya itu ada akuisisi anak perusahaan atas obligasi induk. Jadi itu maksudnya itu dalam hubungan antara induk dan juga anak perusahaan. Jika anak perusahaan itu membeli obligasi atau surat utang yang sebelumnya diterbitkan oleh induk perusahaan kepada pihak luar, maka obligasi itu sekarang berada di dalam grup usaha. Dan ini menciptakan hubungan utang piutang internal antara anak dan juga induk perusahaan. Mengapa hal ini penting? Ada dua poin penting mengapa hal ini bisa menjadi penting. Yang pertama, yaitu hubungan antar entitas dalam grup itu harus dieliminasi saat menyusun laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement. Lalu yang kedua itu, jika tidak dieliminasi, maka laporan keuangan akan mencatat utang dan piutang yang sebenarnya tidak lagi ada dengan pihak eksternal, sehingga hal itu dapat membuat laporan keuangan itu menjadi tidak benar. Nah, berikutnya ada contoh mengenai hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Contohnya itu asalnya Sound Corporation adalah afiliasi yang 80% sahamnya itu dimiliki oleh Pop Corporation. Dan Pop menerbitkan obligasi 10 tahun senilai 2 juta dengan nilai nominal sebesar 10% kepada publik pada tanggal 30 Desember tahun 2015. Dan pada tanggal 31 Desember 2016, Son membeli 200.000 dari obligasi tersebut dengan harga 209.000 di pasar terbuka. Pembelian tersebut mengakibatkan pembelian kembali obligasi POP sebesar 200.000 dan juga kerugian konstruktif sebesar 9.000 atau 209.000 yang dibayarkan untuk membeli kembali obligasi dengan nilai buku sebesar 200.000. Nah, POP menyesuaikan pendapatan investasi dan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif berdasarkan metode ekuitas. Maka pencatatan pembukuan pada POP-nya adalah income from Sun pada investment in Sun sebesar 9.000, yaitu angka yang tadi telah disebutkan di soal. Untuk menyesuaikan pendapatan dari Sun mengenai kerugian konstruktif pada obligasi. Nah, mengapa hal tersebut demikian? Hal ini dikarenakan tanpa pembukuan ini, pendapatan POP berdasarkan ekuitas tidak akan sama dengan bagiannya pada laba bersih konsolidasi. Nah, setelah itu ada akuisisi induk perusahaan atas obligasi anak perusahaan, yaitu kondisi di mana perusahaan induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh anaknya. Nah, dalam konsolidasi ini, obligasi ini dianggap sebagai utang yang sudah tidak eksis secara eksternal, sehingga harus dieliminasi dan dapat menyebabkan pengakuan laba atau rugi konsolidasi akibat selisih nilai obligasi dan juga harga perolehannya. Masuk ke contoh soal, yaitu asumsikan bahwa Son menjual 2 juta obligasi 10 tahun berbunga 10% kepada publik dengan harga nominal pada tanggal 30 Desember 2015 dan POP membeli 200.000 obligasi tersebut dengan harga 209.000 pada tanggal 31 Desember 2016 di pasar terbuka. Pembelian oleh POP menghasilkan pelepasan konstruktif sebesar 200.000 per obligasi dan Son dan kerugian konstruktif sebesar 9.000 untuk entitas konsolidasian. Nah, kami menetapkan hanya 80% dari kerugian konstruktif kepada pemegang saham pengendali karena pembelian obligasi entitas anak setara dengan penjualan hulu, di mana transaksi antar perusahaan itu mempengaruhi bagian kepentingan non-pengendali dalam atau non-controllable interest. Sehingga dalam akuntansi untuk investasinya di Son dengan metode ekuitas, POP mengakui 80% dari kerugian konstruksi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan pembukuan atau jurnal sebagai berikut, yaitu income from Sun pada investment in Sun untuk mengenali kerugian konstruktif pada tindakan akuisisi anak, obligasi anak sebesar 7.200. Poin selanjutnya itu ada pembelian obligasi oleh entitas anak.
Jadi itu pelunasan konstruktif atas obligasi induk terjadi ketika anak perusahaan membeli obligasi yang sebelumnya diterbitkan oleh induk dan masih beredar di pasar. Anak mencatat pembelian tersebut sebagai investasi obligasi, sementara induk tidak membuat pencatatan apapun pada saat transaksi. Sehingga dalam laporan keuangan individual tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian dari transaksi ini. Namun dalam laporan konsolidasian, transaksi ini dianggap sebagai pelunasan utang secara tidak langsung, sehingga selisih antara nilai tercatat obligasi di induk dan harga beli oleh anak itu mencerminkan keuntungan atau kerugian konsolidasi. Nah, jika induk menggunakan metode ekuitas, maka dampak keuntungan atau kerugian ini dapat tercermin dalam pendapatan investasinya. Nah, sebagai contoh, ini ada ilustrasi, yaitu kita mengasumsikan bahwa Sun adalah perusahaan yang 70% sahamnya itu dimiliki oleh bank, yang diakuisisi pada nilai wajar sama dengan nilai buku 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Ketika Sun memiliki modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 4 juta, maka PAM memiliki 10 juta sebagai obligasi 10% yang masih beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 pada tanggal 2 Januari 2017, di mana pada saat itu Sun membeli 1 juta obligasi tersebut dengan harga 950.000 dari piutang investasi. Dan pembelian tersebut menghasilkan eh, pensiun konstruktif dari 10% obligasi dan PAM dan juga keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut, yaitu nilai buku obligasi yang dibeli sebesar 1.010, lalu dikurangi harga pembelian sebesar 950, maka keuntungan konstruktif dari pensiun obligasinya itu sebesar $60. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Nah, sehingga kita akan menjurnal pada Januari, itu jurnalnya adalah 10% bonds payable sebesar 1.010 pada investment in pump bond 950 dan gain on retirement of bond sebesar 60. Nah, 950 ini didapat dari tadi didapat dari jurnal mengenai investment in pump bonds pada cash sebesar 950 dan 60 ini gainnya didapat dari konstruktif gain on bond retirement yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu kita akan menjurnal di masing-masing buku baik di PAM maupun di SAN. Nah, di PAM pada Juli tanggal 1 jurnalnya adalah interest expense pada kas sebesar 500. Lalu pada Desember, interest expense pada interest payable sebesar 500 dan bonds payable pada interest expense sebesar 20. Lalu pada Sunbook, pada Juli, cash pada interest income sebesar 50 dan pada Desember tanggal 31 ada dua jurnal, yaitu yang pertama ada interest receivable pada interest income sebesar 50 dan investment in pump bonds pada interest income sebesar 10. Oke, pada slide ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, kita mulai dari foto yang di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kiri ini dia merupakan balance dari buku antara di PAM maupun di SAN. Diketahui di PAM book itu 10% bond payable include dengan $80.000 amortized premium. Diketahui 10.080 dengan interest expense 980. Lalu di SAN book terdapat investment in PAM bonds itu 960 dan interest income 110. Nah, lalu dilakukan penjurnalan. Sebenarnya jurnalnya itu ada 7 jurnal, namun pada bab ini kita akan memfokuskan pada 3 jurnal yang kita akan bahas di video ini. Nah, pada jurnal pertama adalah 10% bonds payable 1008. Nah, 1008 ini ditemukan dari sudah diketahui bahwa di jurnal pada Januari 2017 itu bonds payable-nya 1010. Namun di Panbook itu kan dia ada penyusutan sebesar 5 tahun ya, di Desember terakhir yang bonds payable pada interest expense sebesar 20. Nah, 20 ini dikalikan dengan 10, ditemukan 2. Lalu 1010 itu dikurangi dengan 2 ditemukan 1008.
Jadi bonds payable-nya 1.008. Lalu ada investment in pump bonds. Ini kita kembali lagi ke jurnal pada Januari 2 Januari. Investment in bonds-nya itu kan 950. Ditambahkan dengan 10. 10 ini didapat dari kita bisa lihat di Sunbook yang di investment in pump bond sebesar 10, yang dimana dia dari unamortisasi diskon yang 50.000 diskon dibagikan 5. Jadi 950 ditambah 10 adalah 960. Lalu selanjutnya ada gain on retirement of bonds 48, itu didapat dari tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada ada penyusutan. Jadi 60 dibagikan 5. Ini gain on retirement ini yang 60 kita lihat dari Januari 2. Jadi 60 dibagikan 5 ditemukan 12. Lalu gain itu bisa ditulis per per, per nggak langsung semua ditulis tapi satu-satu, sehingga 60 dikurangi 12 ditemukan 48. Lalu di jurnal kedua ada interest income 110 dengan interest expense-nya 98 dan gain on retirement of bond sebesar 12. Nah, 12 ini yang tadi 60 dibagikan dengan 5, 12. Lalu dari mana interest income? Interest income yang 110 ini sudah tertulis pada ledger of pump sound yang di sebelah ini, di sebelah kiri. Lalu interest expense sebesar 98 itu didapat dari interest expense yang di pump books dikalikan dengan 10. 980 dikalikan 10% sehingga ditemukan 98. Lalu yang terakhir ada interest payable sebesar 50 dan interest receivable sebesar 50. Ini didapat dari di Sunbook pada Desember 31. Oke, selanjutnya di tahun 2017 diketahui bahwa mendapatkan income sebesar 220.000 dolar. Nah, 220 ini kita kalikan dengan 70% sehingga ditemukan 154. Ditambahkan dengan construction gain on bond sebesar 60. Lalu ditambah 154 ditambah 60 ditemukan 214. Dikurangi dengan piecemeal recognition of construction gain sebesar 12 yang dimana 60 dibagikan dengan 5. Seperti yang sudah saya jelaskan di video di slide sebelumnya bahwa gain itu nggak bisa dia dihitung secara langsung, tapi harus secara satu persatu penghitungannya. Jadi semisal dia 60 gain awalnya. Nanti dikurangi dengan 12 ditemukan 48. 48 dikurangi lagi dengan 12 seperti itu. Jadi ditemukan income from sun-nya itu 214 dikurangi 12 ditemukan 202. Lalu selanjutnya kita melakukan entries ke PAM. Nah, yang pertama jurnal pertama ada investment in sun pada income from sun sebesar 154. Lalu yang kedua ada investment in sun pada income from sun sebesar 60. Lalu yang terakhir ada income from sun pada investment in sun sebesar 12. Oke, pada slide ini sebenarnya kita akan membahas mengenai 7 jurnal yang sudah saya sempat saya sebutkan di 2 slide saya sebelumnya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai 7 jurnal. Nah, jurnal yang A, B maupun yang F sudah saya kupas tuntas di slide saya 2 slide sebelumnya. Lalu kita akan membahas pada jurnal C, D, dan E. Kita mulai dari yang C. Nah, yang C ini kita melakukan eliminasi pada investment in sun. Berarti jurnalnya adalah income from sun pada investment in sun. Nah, sebesar 202. 202 ini kita bisa lihat dari slide saya sebelumnya yang dimana kita telah menghitung
income from sun yang construction gain-nya sebesar 214 lalu dikurangi dengan piecemeal sebesar 12 sehingga ditemukan 202. Ini perlu dilakukan eliminasi income-nya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai NCI yang D, di mana jurnalnya adalah non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 66. Dari mana 66 ini? 66 ini didapat dari 220 dikalikan dengan 90%. Lalu di jurnal selanjutnya ada retained earning common stock pada investment in sun dan non-controlling interest. Nah, retained earning dan common stock-nya ini sudah ada di soal yang dimana ditemukan 4.000 dan 5.000, sehingga investment insan-nya 9.000 kita kalikan dengan 70% ditemukan 6.300 dan non-controlling interest 9.000-nya dikalikan dengan 30% sehingga ditemukan 2.700. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai consolidation work paper-nya. Ini kita tinggal masukin aja di adjustment-nya seperti video-video kita sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada pengaruh terhadap laporan konsolidasi di tahun berikutnya. Di sini kasus yang pertama itu ada anak membeli obligasi pada induk. Lalu pada tahun 2017 Sun atau anak membeli sebesar $1 juta obligasi PAM seharga $950.000. Lalu untuk nilai buku obligasi adalah $1.010.000 dan menghasilkan keuntungan konstruktif sebesar $60.000. Lalu pada pengaruh pada tahun berikutnya 2018 sampai 2021 amortisasi dilakukan secara garis lurus. PAM amortisasi premi sebesar $2.000 per tahun. Lalu Sun mengamortisasi diskonto sebesar $10.000 per tahun. Lalu untuk selisih interest income dan expense sebesar $12.000 per tahun. Nah, bagian dari gain $60.000 yang diakui secara cash flow. Lalu untuk jurnal konsolidasi per 31 Desember 2018 itu di sini ada debit interest income sebesar 110, interest payable 50, lalu 10% bonus payable itu sebesar 1006. Lalu untuk kreditnya itu ada interest expense sebesar 98, interest receivable sebesar 50, investment in pump sebesar 970, lalu investment in sun sebesar 48. Lalu untuk penjelasannya itu mengeliminasi akun basic total obligasi dan bunga, mengakui sebagian sisa dari konsumtif gain yang belum diakui dalam investasi PAM ke Sun sebesar $48.000. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya 2019 sampai 2021 jurnal serupa dilakukan, namun penyesuaian akun itu di investment in Sun yang akan berkurang sebesar $36.000, $24.000, $12.000, lalu 0 di 2022 saat obligasi jatuh tempo. Lalu untuk kasus yang kedua ada induk membeli obligasi anak POP dan SON. Di sini pada tahun 2017 POP atau induk membeli 50% dari obligasi SON atau anak senilai $5 juta dengan harga $5.150.000. Lalu untuk nilai buku obligasi tersebut adalah $4.850.000 dengan kerugian konsumtif sebesar $300.000. Lalu menggunakan agensi teori rugi ini dibebankan ke SON atau anak. Lalu untuk pengaruh pada tahun-tahun berikutnya itu pada tahun 2018 sampai 2021 itu ada amortisasi POP melakukan amortisasi premium sebesar $30.000 selama 5 tahun dan melakukan amortisasi diskon sebesar $60.000 selama 5 tahun. Isi interest expense sebesar $530.000 melawan income sebesar $470.000. Nah, itu ada sisa sebesar $60.000 cash flow negation of loss per tahun. Lalu untuk jurnalnya adalah di sini
pada debit ada investasi Inson sebesar 90%, itu ada 216. Lalu non-controlling interest sebesar 10% yaitu 24. Lalu interest income sebesar 470. Lalu yang terakhir ada 10% bonds payable sebesar 4.910. Lalu untuk kreditnya ada investment in bonds sebesar 5.090, interest expense 530, interest payable sebesar 250, interest payable sebesar 250. Lalu untuk penjelasannya itu ada eliminasi akun obligasi dan bunga antar entitas. Lalu pengakuan sisa rugi konsumtif yang belum diakui sebesar 240.000 dolar dibagi menjadi 90/10 ke investasi dan NCI. Penyesuaian ini mengurangi income konsolidasi dan non-controlling interest share. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengaruh laba kontrak terhadap laba non-kontrol dan juga laba bersih dalam konsolidasian. Jadi dalam pelaporan keuangan konsolidasian itu transaksi antar entitas dalam grup itu harus dieliminasi agar tidak menggandakan pendapatan atau beban yang ada. Nah, salah satu transaksi yang sering terjadi itu adalah penerbitan dan juga pelunasan obligasi antara entitas induk dan juga anak perusahaan. Agar lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus di slide selanjutnya. Di sini ada studi kasus yaitu pada tahun 2017 anak perusahaan Sun itu melaporkan adanya pendapatan bunga sebesar 750.000. Namun dari jumlah tersebut hanya 510.000 yang berasal dari pihak eksternal. Nah, sisanya ini berasal dari induk perusahaan. Jadi harus dieliminasi dalam laporan konsolidasinya. Selain itu terjadi kerugian juga konstruktif sebesar 300.000 atas pelunasan obligasi. Kemudian ini merupakan kerugian yang diakui oleh perusahaan induk karena membayar lebih dari nilai tercatat obligasi anak perusahaan. Nah, dari kerugian ini 10% itu dibebankan kepada pihak non-pengendali karena mereka memiliki 10% kepemilikan dalam entitas anak. Nah, sehingga bagian rugi yang dialokasikan kepada mereka adalah sebesar 51.000. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu melakukan analisis dampak yang ada. Di sini saya cantumkan angka dalam ribuan. Ada bagian kepentingan pengendali atas laba bersih konsolidasian 2017 itu berkurang karena adanya kerugian konstruktif sebesar 300 tadi, kemudian penghapusan pendapatan bunga sebesar 470, dan total penurunannya sehingga sebesar 770. Kemudian adanya peningkatannya ada penghapusan beban bunga, jadi beban bunga yang dihapuskan itu menambah pendapatan sebesar 530 dan juga pengurangan bagian kepentingan non-pengendali dari 75.000 dikurangi dengan 51.000 sehingga mendapatkan 24. Nah, di sini saya cantumkan dalam ribuan. Kemudian total kenaikannya sehingga mendapatkan 554 dan pengaruh terhadap saham pengendali untuk tahun 2017 itu didapatkan dari 770 dikurang dengan 554 sehingga mendapatkan 216. Nah, setelah melakukan analisis dampak tadi, di sini kita melakukan entry konsolidasi juga dalam ribuan ya. Jadi di dalam debitnya itu mendebitkan kerugian atas pelunasan obligasi, kemudian hutang bunga, pendapatan bunga, dan juga 10% dari utang obligasinya. 10%-nya saja ya di sini. Jadi kerugiannya itu 300, hutang bunganya 250, pendapatan bunga 470, dan 10% hutang obligasi 4.880. Ini semua kita debitkan pada atau dikreditkan dengan investasi pada obligasi anak 5.120, piutang bunganya itu 250 sesuai dengan hutang bunga. Kemudian beban bunganya 530.
Nah, bagaimana ya pengaruhnya terhadap laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya? Jadi pengaruhnya seperti ini. Di laporannya terdapat jurnal investasi di anak perusahaan itu 216, kemudian kepentingan non pengendali 24, pendapatan bunganya 470 dan 10% dari utang obligasi yaitu 4.910 dikreditkan dengan investasi pada obligasi anak itu 5.090 dan juga beban bunga 530. Nah, karena adanya pengaruh-pengaruh di tahun-tahun berikutnya, maka ada perhitungan bagi pengendali atas dampak laba bersih konsolidasian sebagai berikut dalam ribuan. Di sini bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi 2018 sampai dengan 2021 atau tahun-tahun berikutnya ya. Jadi ditingkatkan karena penghapusan beban bunga sebesar 530, kemudian dikurang oleh penghapusan pendapatan, kemudian peningkatan bagian kepentingan non pengendali. Di sini perhitungannya dari 60.000 itu pengakuan bertahapnya dikali dengan 10%. Dan sehingga mendapatkan total penurunan sebesar 476. Jadi dampak tahunan atas saham pengendali itu 470 dikurang dengan 476 mendapatkan 54. Sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan atau yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.